Salam jumpa pemirsa BINUS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara dialog spesial Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadetta Pravita akan mendampingi Anda dalam perbincangan yang hangat dan menarik yang kali ini bertema tentang menjadikan akuntan sebagai profesi impian. Senang sekali di studio BINUS TV sudah hadir narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Gatot Supriyanto yang sudah berpengalaman menjadi professional accountant selama 4 tahun dan sekarang mengabdikan diri menjadi seorang full-time lecturer di Universitas Bina Nusantara di jurusan akuntansi dan keuangan. Dan juga satu lagi pakar komunikasi kita yaitu Ibu Dr. Ulani Yunus. Halo Bapak Gatot dan Ibu Ulani, apa kabar? Halo, senang sekali bisa menerima kehadiran narasumber-narasumber saya yang sangat luar biasa ini di studio kami. Kita mulai dari Pak Gatot. Oke. Sebetulnya bisa cerita dulu nggak Pak, akuntan itu apa sih? Profesi akuntan itu seperti apa gitu? Ya, baik. Memang kalau kita bicarakan mengenai profesi akuntan, profesi ini adalah salah satu dari beberapa profesi yang diakui dalam sistem hukum pemerintah gitu ya. Yang lainnya kita kenal ada dokter dan juga ada advokat. Jadi secara institusi di pemerintah, akuntan adalah profesi yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Akuntan itu ngapain sih gitu ya? Akuntan itu fungsi yang paling utama adalah dia apa yang kita sebut dengan menyiapkan atau menghasilkan dan juga memeriksa dan juga pada akhirnya meningkatkan kualitas dari informasi keuangan. Nah, pada prakteknya akuntan ini terbagi atas 4 bagian besar profesi akuntan. Yang pertama kita menyebutnya sebagai akuntan publik. Akuntan publik ini apa? Biasanya dia jadi auditor, mengaudit laporan keuangan gitu ya. Jadi dia akuntan publik, dia membantu informasi keuangan untuk terverifikasi dan jadi lebih baik informasinya. Yang kedua kita sebut dengan akuntan manajemen. Akuntan manajemen ini biasanya bekerja di perusahaan, dia menghasilkan informasi keuangan kepada pengguna informasinya. Yang ketiga kita menyebutnya sebagai akuntan pajak. Nah, kalau tadi auditor memeriksa laporan keuangan, kalau tadi akuntan manajemen menghasilkan informasi, kalau akuntan pajak spesifik dia memeriksa atau menghasilkan informasi terkait dengan perpajakan. Dan yang terakhir adalah akuntan pemerintah. Nah, akuntan ini biasanya bekerja di sektor pemerintahan. Kita kenal ada Badan Pemeriksa Keuangan, ada kemudian juga Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan atau BPKP. Sebenarnya masih ada lagi satu profesi yang saya jalani, yaitu akuntan pendidik atau dosen gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi dari 4 kuarter besar tersebut yang justru dipilih oleh Pak Gatot adalah kuadran yang kelima. Jadi sebagai akuntan pendidik. Interestnya memang di situ atau ada situasi seperti apa sehingga akhirnya memutuskan untuk oke, saya akan berada dan bermain di pilihan yang kelima yaitu akuntan pendidik. Iya, yang ini nggak disebutkan tadi di 4 yang pertama ya. Ya baik, saya 4 tahun bekerja sebagai professional accountant dan di sana saya sangat menikmati sekali pekerjaan tersebut gitu ya. Saya banyak berkeliling daerah karena mesti mengaudit laporan keuangan di sekitar Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan banyak daerah yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Jadi sangat menyenangkan. Namun kemudian saya ada di satu situasi di mana saya pikir saya ingin berkontribusi lebih banyak kepada orang lain, ingin lebih baik menginspirasi kepada orang lain dan saya pikir tapi tetap dalam koridor sebagai akuntan gitu ya. Dan saya pikir saya menemukan profesi ini jadi akuntan tetap tapi bisa menginspirasi banyak orang dalam konteks menjadi pendidik. Akhirnya jadi dosen deh, jadi akuntan pendidik. Gitu ceritanya. Ketika menjalani profesi sebagai akuntan yang Pak Gatot sendiri pilih sebelum akuntan pendidik ya, itu akuntan apa? Manajemen kah, pajak kah, publik kah? Oh iya benar, saya 2 tahun sebagai akuntan publik, jadi auditor, dan 2 tahun saya sebagai akuntan manajemen, menghasilkan informasi. Waktu saat itu saya bekerja untuk menghasilkan informasi di United Nations, jadi menghasilkan informasi untuk donor pada waktu itu, jadi akuntan manajemen. Ya. Donor apa Pak Gatot? Waktu itu United Nations itu mengelola dana-dana dari donor, dari macam-macam dari pemerintah, dari Uni Eropa, untuk kemudian diberikan ke United Nations, dikelola dan digunakan untuk agensi di Indonesia. Nah, UN yang menerima dana tersebut, kemudian saya sebagai pengelolanya kemudian harus mempertanggungjawabkan tadi, seperti yang saya sebutkan, menghasilkan informasi keuangan kepada donor sebagai pertanggungjawaban kita. Nah, itu salah satu pekerjaan akuntan. Jadi kita membantu membuat sesuatu yang lebih accountable dan more transparent gitu. Oke, Mbak Lani, ada statement yang menarik dari Pak Gatot tadi. Berarti sebetulnya akuntan itu juga salah satu pihak yang mempengaruhi para donor ini untuk ayo
kita Menyumbangkan tolong dana, ya. Dananya dikeluarin ke yang ini aja, yang ini aja, yang ini aja. Dari sisi komunikasi kita lihat itu sebagai apa Mbak, approach seperti itu? Iya, jadi artinya kan kalau kita buat silang seperti ini ada utara, timur, barat ya, selatan, maka kalau kita mapping seperti itu, di utara sebutlah ada data, di barat ada orang, di selatan itu ada ide, dan di kiri itu benda. Nah, orang itu sebutan di titik tengah, dia akan ke arah mana? Ke arah data, ke arah orang, ke ada ide atau ke benda. Nah, jadi profesi akuntan ini kan sebetulnya ke data ya, sebetulnya ke utaranya itu. Nah, ke utaranya itu dia memungkinkan juga satu orang tuh tidak selalu straight hanya ke utara. Memungkinkan dia untuk ke barat atau ke timurnya. Nah, ketika dia berada di tengah antara data dan orang, berarti itu kan itu mulai sharing di situ. Dia berada di kuadran itu gitu. Jadi di dalam profesi itu tidak bisa satu itu hanya titik ke data. Yang selama ini mungkin persepsi di masyarakat bahwa konten tuh identik dengan data-data selesai gitu. Padahal dalam prakteknya itu tidak selalu begitu. Nah, kalau dalam perspektif komunikasi berarti ketika dia memutuskan memilih profesi ini, dia harus memposisikan dirinya mau di kuadran mana gitu. Sebenarnya saya tambahkan sebenarnya tadi menarik sekali, Mbak. Betul sekali bahwa selama ini orang berpikir bahwa accountant itu dealing dengan data, debit kredit, kemudian segala macam tambah-tambah matematika gitu ya, keuangan ya. Tapi pada akhirnya yang paling penting tadi disebutkan, sebagaimana bagusnya data yang dia miliki kalau tidak dikomunikasikan dan tidak dipakai informasinya oleh pengguna informasi keuangan, jadi useless. Jadi to some extent accountant juga adalah should be a good communicator. Jadi yang menarik adalah ternyata seorang akuntan juga harus mempunyai kemampuan untuk mempersuasi dan mendekati orang lain. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. This is Maria. She loves